Ya, jadi hari ini kita akan sedikit membahas tentang teori belajar ya. Salah satu teori belajar yaitu behavioristik. Tetapi pertama-tama kita harus tahu sebenarnya pentingnya teori belajar dalam implikasi pembelajaran di sekolah itu apa. Yang pertama adalah tentunya dalam konsep pendidikan jasmani membantu guru memahami bagaimana peserta didik belajar. Tentunya kita sebagai guru memahami murid ya, sebagai dosen memahami mahasiswa bagaimana setiap individu itu memiliki cara belajarnya masing-masing. Bagaimana karakteristiknya peserta didik itu pasti sangat berbeda satu dengan yang lainnya tentunya. Kemudian yang kedua, guru dapat merancang dan merencanakan proses pembelajaran, karena di teori belajar kita dapat melihat bagaimana teori belajar itu berperan penting dalam setiap penyusunan pembelajaran, karena yang menentukan, yang bisa menyusun itu kan gurunya sendiri ya. Dalam hal ini adalah guru pendidikan jasmani. Kemudian membantu peserta didik untuk mencapai tujuan belajar yang optimal. Tentunya kita nanti sebagai guru penjas akan mengharapkan bagaimana siswa kita, peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan yang optimal. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih teori belajar ya? Behaviorisme atau behavioristik itu adalah teori tingkah laku. Jadi sebuah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, bagaimana siswa, bagaimana peserta didik dapat mendapatkan pengalaman itu ya? Tentunya dari panca indera ya, dari melihat, kemudian dari mendengar, menyentuh, mengecap, merasakan, dan lain-lain. Nah, perubahan ini harus dapat diukur ya, harus dapat diukur, diamati, dan dinilai. Kenapa? Karena di dalam konsep pembelajaran kita sebagai guru nanti tidak bisa melihat monitoring progres perkembangan individu tanpa kita dapat melakukan observasi secara langsung. Bagaimana kita dapat menilai, dapat diukur, dan lain-lain, itu harus siswa harus mengalami sebuah namanya proses pembelajaran di mana ada perubahan-perubahan tingkah laku yang tentunya ke arah positif ya. Selanjutnya adalah yang dimaksud dengan perubahan itu sendiri apa. Jadi perubahan itu karena adanya sebuah stimulus ya atau rangsangan. Kemudian akan ada perilaku reaktif. Itu dampak dari stimulus ya, yaitu respon. Nah, bagaimana prosesnya? Ketika kita diberikan stimulus atau rangsangan, tentunya akan dipengaruhi oleh banyak hal ya. Salah satu contohnya misal dalam fisiologi, sistem saraf ya. Sistem saraf pusat kemudian akan memerintahkan ya, namanya dengan potensial aksi, memerintahkan tubuh untuk bergerak dari sensor motorik, sensorik, dan otonom, dan lain-lain. Nah, kemudian dari perubahan ini sebenarnya yang dimaksudkan adalah ketika siswa nanti mendapatkan atau memberikan sebuah respon. Respon yang bagaimana? Respon di dalam teori belajar ini tidak hanya respon yang baik, tetapi juga bisa respon yang negatif. Nah, apa yang dimaksud dengan ini adalah di dalam teori belajar itu adalah namanya reinforcement, yaitu sebuah penguatan. Bagaimana kita seorang guru atau orang tua, seorang dewasa memberikan sebuah stimulus rangsangan yang mengharapkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, menetap atau bahkan menghilang. Nah, maksudnya seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah sebuah contoh ya dari Mr. Skinner, dan beliau itu adalah ahli teori belajar behaviorisme tingkah laku. Dia pernah melakukan percobaan di mana Skinner ini memasukkan tikus putih dalam kotak, kemudian yang akan mengharapkan respon dari tikus itu sendiri. Ketika tikus lapar, mungkin bisa dilihat ada tombol di situ ya, berwarna abu-abu. Kemudian ketika tikus itu menginjak atau menekan tombol itu,
akan keluar biji-bijian. Artinya apa? Ketika tikus memberikan sebuah reaksi yaitu memencet atau menekan tombol, dia akan mengeluarkan sebuah biji-bijian dan dapat dia makan karena dari rangsangan dia lapar itu ya. Ini sama seperti proses pembelajaran di sekolah, di kelas ya. Kita dapat memberikan sebuah apresiasi, kita dapat memberikan sebuah reinforcement yang negatif. Nah, itu adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan di mana kita mengharapkan shaping dari siswa itu sendiri. Nah, bagaimana implementasinya dalam penggunaan teori behavioristik ini atau tingkah laku? Yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan. Kira-kira tujuan apa yang mau dicapai dalam sebuah pembelajaran. Kemudian entry behavior, menentukan materinya apa. Setelah itu memecah materi menjadi bagian-bagian kecil yang spesifik supaya lebih mudah dipahami oleh peserta didik, oleh siswa. Menyajikan materi, memberikan stimulus ya, pertanyaan, latihan, tugas dan lain-lain. Mengamati, mengkaji respon, kemudian memberikan penguatan, memberikan stimulus baru, kemudian dievaluasi lagi. Setelah itu memberikan penguatan lagi, reinforcement. Nah, tetapi ada kritik terhadap teori belajar ini, behavioristik, yang disampaikan adalah jadi teori ini tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang secara kompleks. Artinya bahwa pandangan dari teori behaviorisme ini atau behavioristik ini merupakan proses shaping ya, pembentukan, yaitu membawa peserta didik mencapai target yang sudah ditentukan dengan otoritas guru, sehingga anak masih kurang bisa berkreasi. Kalau kita mengarah kepada teaching learning strategi pembelajaran, bagaimana ada pendekatan student center, teacher center, bagaimana ini dapat berperan. Nah, sebenarnya dapat dikatakan kita bisa mengatakan bahwa tidak ada teori belajar yang lebih baik dan tidak ada teori belajar yang lebih buruk. Sebenarnya teori belajar ini diimplikasikan kepada situasi kondisi yang harus sesuai, yang harus sesuai relevan ya. Tentunya teori belajar itu tidak bisa berdiri sendiri, guru harus memiliki strategi-strategi mengajar yang baik, menguasai model-model pembelajaran yang dirasa harus sesuai dengan karakteristik dan kondisi lingkungan di sekolah tentunya atau lingkungan belajar. Kalau saya boleh simpulkan pada pembelajaran materi tingkah laku ini, teori belajar tingkah laku, yang pertama adalah teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Karena ini mengacu kepada teori tingkah laku, perubahan-perubahan dalam bentuk tingkah laku. Hubungan stimulus dan respon jika diulang akan menjadi sebuah kebiasaan yang bisa muncul atau bahkan menghilang. Jadi perilaku ini akan semakin kuat jika diberi penguatan tadi yang saya sampaikan, yaitu reinforcement negatif, reinforcement positif. Jadi kita bisa mengharapkan, kita bisa set itu ya dalam teori ini ya, dalam teori belajar bahwa kita mengharapkan pengulangan atau menghilang atau tetap. Mungkin cukup sekian materi tingkah laku, teori belajar tingkah laku pada hari ini. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.